يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita masih di bab la taghdab, ya jangan marah. Pada malam hari ini kita akan sebutkan beberapa hadis. Yang pertama hadis dari Abdullah ibnu Sarjis atau Sarjas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-samtu al-hasanu wat-tu'adatu wal-iktisadu juz'un min 24 juz'an minan nubuwati. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan isnad yang sabit, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. As-samtu itu perangai yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perangai yang baik, kemudian sifat kehati-hatian, ya as-samtul hasan, perangai yang baik. Wattu adah, itu sifat kehati-hatian. Waliktisad, tidak berlebih-lebihan, adalah bagian dari 24 bagian dari sifat kenabian. Perangai yang baik, tidak berlebih-lebihan, kehati-hatian, ya sifat kehati-hatian adalah diantara
sifat kenabian yang 24. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala beliau katakan, wasamtul hasanu at-tariqatu al-mardiyatu was-sukunu wal-waqar, adalah jalan yang diridhoi. As-samtu al-hasan itu jalan yang diridhoi, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sukun wal-waqar, itu berjalan dengan tenang dan rendah hati. Nah, ini bagian dari akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kemudian wattu adatu al-anatu wal bu'du 'anis safahi wat taishi. Al-anat yaitu bersikap lembut, wal bu'du 'ani as-safahi wat taishi, jauh dari sifat bodoh dan keras. Al-anat ini adalah dia lembut dibarengi dengan kesabaran. Itu ada dia kelembutan dan kesabaran yang jauh dari sikap bodoh dan keras atau kasar. Waliktisadu, al-iktisad yaitu at-tawassut bainal ifrati wat tafrid, ya, bersikap pertengahan, moderat, ya, tidak ekstrim, ya, tidak menganggap remeh dan tidak juga ya tasyaddud, ya, keras, ya, ekstrim. Ini iktisad, dan itu juga adalah akhlak yang mulia. Wa qawluhu juz'un min arba'atin wa 'ishrina juz'an minan nubuwah, ay anna hadhihi al-awsaf al-'azimah wal khilal al-karimah min syama'ilil anbiya'i alaihimus salatu wassalam wa awsafihim. Ketiga sifat ini yaitu as-samtul hasan, perangai yang baik, kemudian kehati-hatian dan tidak berlebih-lebihan, ya, pertengahan, moderat, ya. Itu diantara 24 sifat kenabian. Jadi para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ini, ya. Ada 23 sifat yang lain tidak disebutkan di sini. Wa fi hadza hathun 'ala al-iqtida'i bihim wal ittisa'. Ya, pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ketiga sifat yang disebutkan tadi adalah bagian dari 24 sifat kenabian. Ini memberikan motivasi kepada kita, ya, memberikan motivasi kepada kita supaya berusaha untuk mengikutinya. Kita berusaha untuk meneladani, ya, sifat-sifat ini.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Ya, dalam surah Al-An'am ayat ke-90. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Di antara petunjuknya ini as-samtul hasan, at-tu'adah wal iktisad. Perangai yang baik, ya, sikap yang baik, ya, bertemu dengan sesama muslim, ya, mempraktekkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Dia mengucapkan salam. Ya. Ini perangai yang baik. Ya. Ketika berbicara, ya, juga menenangkan, tidak menyakitkan. Ya. Bercanda, ya bercanda. Ya, tetapi tidak melukai. Ini perangai yang baik. Waktu ada, ya, dia lembut dan sabar. Ya, lembut dan sabar. Ya, tidak kasar. Dan yang paling penting lagi adalah al-iktisadnya, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan. Ya, jadi tidak menganggap remeh dan tidak juga ekstrim. Nah, ini juga merupakan sifat, ya, dari Islam itu sendiri. Sifat, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, sifat para pengikut as-salaf. Dan para nabi dan rasul itu adalah imamu as-salafiyin. Imamnya atau pemimpinnya para pengikut salaf. Ya. Mereka orang-orang yang pertengahan. Dan memang menjadi orang pertengahan itu berat. Dari kiri menghantam, dari kanan menghantam, atas, depan, muka, belakang juga menghantam, karena sifatnya pertengahan. Ya. Benar dia katakan benar, ya salah dia katakan salah. Kapan dia harus berlaku tegas, kapan dia, ya, bertoleransi. Ya. Ini al-iktisad, ya, pertengahan. Nah, dalam beribadah juga demikian. Yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-iktisadu fi sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Ya, pertengahan, sederhana. Ya, dalam melakukan perkara-perkara yang sunnah. Ya, itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh ternyata bid'ah. Ya, demikian pula di dalam melakukan hal-hal yang sunnah, jangan tasyaddud dengan diri sendiri, memaksakan. Ya, lalu kemudian, ya, karena sudah dipaksa dirinya melampaui batas kemampuannya, jatuh, akhirnya ditinggalkan semuanya. Ya, dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebutkan, khairul umur, sebaik-baik perkara itu adalah awsatuha, pertengahan. Ini iktisad, jemaah sekalian. Dan sifat iktisad ini, sifat, ya, pertengahan ini, ya, moderat, ya, ini berat. Kadang dibilang mutalawin, kadang dibilang layin, dibilang tidak tegas, dibilang tidak. Ya, mau seperti apa? Ya, dan kita di dalam bersikap yang mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, para nabi, bukan mengikuti keinginan orang banyak. Ya. Ya, dalam beramal, dalam beribadah, dalam bersikap, ya, bukan mengikuti keinginan orang banyak.
bukan untuk memuaskan manusia. Ya. Tapi yang dituntut dari kita itu bersikap sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada orang yang tidak puas, ya memang sudah seperti itu. Ridon nas ghayatun la tudrak. Kita mau memuaskan manusia, mau membuat supaya manusia semuanya ridho dengan kita, ini tidak akan pernah bisa. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang benci, ada yang suka. Wah, kata ya, seperti itulah kehidupan di dunia. Makhluk terbaik di dunia pun Rasulullah SAW banyak yang benci kan. Ya, tinggal kita memperhatikan, ya, dibenci atas dasar apa. Kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita dibenci, ya memang sudah seperti itu. Tapi kalau kita melakukan perbuatan maksiat kemudian dibenci, ya maka ya, kita harus merubah, ya, harus memperbaiki diri kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa mimma yu'inu ala tahaqquqis salamati minal ghadabi wa awaqibihi al-wakhimah an yahrisal muslim dauman ala rifqi fil amri kullihi fa inna rifqa khislatun 'azimatun yuhibbuha Allahu azza wa jalla aw jalla wa ala min ibadihi wa fil hadits inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa. Nah, di antara hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan jauh dari sikap emosional, ya, selamat dari sikap ya, emosional yang gampang marah, ya, mudah marah, ya, adalah kita berusaha untuk berperilaku lembut, ya, membiasakan diri supaya memiliki sifat lembut dalam berbagai urusan, ya. Ya, sebagaimana kalau kita tidak sabar, ya, bagian ya, orang-orang yang emosional itu, yang gampang marah itu salah satu indikasi bahwa kesabarannya kurang, ya. Nah, kalau kita mau sabar, tasabbur, maka harus melatih kesabaran itu, harus dilatih, ya. Dan tidak lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan ya kesabaran, supaya kita bisa bijak di dalam bersikap, ya, maka harus dilatih pula. Al-hilmu bitahallum, ya, supaya menjadi bijak, menjadi lembut, ya, dengan membiasakan diri dengan sifat tersebut. Ya, dan Nabi SAW katakan innallaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha lembut dan dia menyukai sifat lemah lembut. Ya, lembut ini bukan lemah, ya. Ada hal-hal yang seharusnya kita ingkari, ya, seharusnya kita tegur, justru kita menjauh. Itu bukan lembut, tapi itu lemah, ya. Sebagaimana tegas, ya, bukan kasar, ya. Kalau kita tegas, ya tidak, ya tidak. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha lembut dan mencintai sikap lemah lembut.
wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi, dan dia Allah Subhanahu wa taala memberikan pada sikap lemah lembut sesuatu yang tidak dia berikan pada sikap keras. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan juga akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya. Muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis yang lain juga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat ista'dzana rahtun minal yahudi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu Assalamu alaikum. Faqalat Aisyah bal alaikumus sam wal la'nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah inna Allah yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Qalat alam tasma' ma qalu? Qal qad qultu wa alaikum. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa sekelompok orang Yahudi meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka mengucapkan assalamu alaikum. Ya. Assalamu alaikum ini artinya adalah semoga kematian tertimpa pada kalian. Ya, mirip-mirip dengan assalamu alaikum. Ya, mereka mengucapkan assalamu alaikum, kematian untuk kalian. Kemudian saya menjawab, ya, Aisyah radhiyallahu anha menimpali ucapan orang-orang Yahudi tersebut, bal alaikumussalam wal la'nah, ya, bahkan untuk kalianlah kematian dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kelembutan dalam segala urusan. Ya. Jadi, kemudian beliau katakan apa? Apakah engkau tidak dengar apa yang mereka ucapkan itu, ya Rasulullah? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, qad qultu, saya sudah jawab, wa alaikum. Nah, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut tapi tegas. Mereka ucapkan assalamu alaikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjawab apa? Wa alaikum. Ya. Itu dengan jawaban yang tegas, ya, bagi kalian juga. Tidak lebih dari apa yang mereka ucapkan. Bahkan Nabi SAW tidak mengucapkan ucapan yang sama dengan mereka ucapkan, tapi beliau hanya membalikkan dengan apa? Wa alaikum, bagi kalian juga. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu, ya, sebahagian ulama menyebutkan kalau ada orang-orang di luar Islam yang mengucapkan assalamualaikum kepada kita kaum muslimin, maka cukup dengan menjawab wa alaikum. Ya, namun sebahagian ulama mengatakan kalau yang dia ucapkan itu adalah jelas assalamualaikum, maka kita juga membalas wa alaikumussalam. Kalau jelas dia ucapkan assalamualaikum. Ya, kalau tidak jelas, ya, ini kan tidak jelas, mirip-mirip assalamualaikum tapi ternyata doa kebinasaan assalamualaikum. Ya, sama anak-anak dulu masih SMP atau SMA, ada guru yang lain agama, biasa Habibu, yang didengar apa? Pagi, padahal yang disebut itu tidak baik sebenarnya, ya, tidak bagus. Ya. Nah, itu ada kemiripan kata. Ya. Nah, seperti ini assalamualaikum. Kalau orang tidak jeli dalam mendengar, yang dia dengar adalah assalamualaikum. Ya.
Nah, lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menimpali, ya, menjawab, ya, apa ucapan yang buruk, doa yang buruk. Ya. Beliau membalasnya dengan lembut tetapi tegas, dan beliau menegur Aisyah radhiyallahu anha yang menimpali ucapan orang Yahudi dengan, ya, bal alaikumussalam wal la'nah. Ya. Lembut saja, mahlan. Juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna yahuda atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalu assalamu alaikum, faqalat Aisyah alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Ini riwayat yang lain, ya, ini dalam riwayat yang lain, ya. Aisyah radhiyallahu anha itu menjawab dengan menimpali dengan apa, ucapan yang sama yang diucapkan oleh orang Yahudi, wa alaikum, ya, bagi kalian, wa la'anakumullah, Allah melaknat kalian, wa ghadiballahu alaikum, juga Allah Subhanahu wa taala murka kepada kalian. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mahlan ya Aisyah, ya, mahlan ya Aisyah, ya, santai saja wahai Aisyah. Alaiki birrifqi, ya, hendaklah engkau berlaku lemah lembut, wa iyyaki wal unfa wal fuhsya, ya, dan jangan jangan kasar dan jangan mengucapkan ucapan yang buruk. Qalat, maka Aisyah mengatakan, awalam tasma' ma qalu, apakah engkau tidak dengar ya Rasulullah apa yang mereka ucapkan? Qal awalam tasma'i ma qultu, maka Nabi mengatakan kepada Aisyah, apakah engkau tidak dengar juga apa yang aku katakan kepada mereka? Radattu alaihim, saya sudah menjawab, saya membalas apa yang mereka ucapkan. Fayustajabu li fihim wala yustajabu lahum fiyya, maka apa yang aku ucapkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang mereka ucapkan, ya, mereka ucapkan untukku, itu doa keburukan, itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka ucapkan assalamualaikum, ya, kebinasaan, kematian bagi engkau, Nabi katakan wa alaikum, ya, bagi kalian juga. Doa mereka tidak sampai, tapi doanya Nabi, balasannya Nabi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, riwayat-riwayat ini, hadis-hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa ma dakhala rifqu fi syai'in illa zanah, dan tidaklah sikap lemah lembut itu ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Jadi seseorang yang memiliki sikap lemah lembut, ya, seorang suami yang lemah lembut, seorang laki-laki yang lemah lembut, seorang istri, seorang wanita yang lemah lembut, ini sifat lemah lembut ini akan menghiasi dirinya. Ya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah, dan tidaklah sikap lemah lembut ini tidak ada pada sesuatu melainkan dia akan menghinakannya. Ya. Dia akan menghinakannya. Ya, laki-laki yang kasar, suami yang kasar, ya, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, istrinya pun itu pasti tidak suka. Apalagi kalau istri wanita, ya, yang ma'ruf, ya, wanita itu simah mereka, karakter mereka lemah lembut. Nah, kalau dia kasar, tidak ada sikap lemah lembutnya, pasti tidak disukai. Ya. Wa man u'tiya rifqa faqad u'tiya al-khairu kullahu, dan barang siapa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap atau sifat lemah lembut, maka dia telah diberikan seluruh kebaikan. Ya. Wa man hurima rifqa hurimal khair, dan siapa yang terhalangi dari sikap lemah lembut, maka sungguh dia terhalangi dari berbagai macam kebaikan.
Ini. Jadi sekali lagi ya, lemah lembut ini bukan sikap lemah ya. Ar-rifqu itu bukan jaban, bukan khajal. Al jaban itu ya pengecut, khajal ya malu-malu yang tidak apa ini ya, bukan malu sebenarnya khajal itu. Cemen apa istilah lain itu. Cemen itu ya kayak penakut. Beraninya cuma di belakang. Hah? Barabah. Apa istilahnya? Ya. Ya bisanya dia cuma di belakang saja. Kalau berhadapan tidak mau. Ya. Kalau di depan tidak mau. Ya. Tapi kalau di belakang laksana macan. Begitu berhadapan cemen. Nah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat lemah lembut, maka dia telah diberikan ya, seluruh kebaikan. Dan siapa yang dihalangi dari sifat lemah lembut, maka dia terhalangi dari seluruh kebaikan. Kemudian an Jarir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal man yuhramu rifqa, man yuhramu ar-rifq yuhramul khair. Barang siapa yang dijauhkan dari sifat lemah lembut, dari sifat kasih sayang, berarti ia dijauhkan dari kebaikan. Man yuhram ar-rifqa yuhram al-khaira. Siapa yang dijauhkan dari sikap lemah lembut, maka dia dijauhkan pula dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Ini tadi yang kita sebutkan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya lemah lembut itu ya, tidak ada pada sesuatu kecuali dia akan, ya tidaklah lemah lembut itu ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Dan tidak pula lemah lembut itu ya hilang dari sesuatu, melainkan dia akan ya menjadi buruk, dia akan menjadi hina. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya berkata kepada Aisyah, ya Aisyah urfuqi, ya Aisyah urfuqi, fa inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi. Berbuat baiklah wahai Aisyah, berlemah lembutlah wahai Aisyah, karena apabila Allah menghendaki sesuatu, apabila Allah menghendaki suatu keluarga menjadi baik, ya maka dia Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki mereka pintu-pintu kelembutan. Ya. Nah, ini salah satu panduan di dalam berkeluarga. Ya, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang penuh dengan kelembutan. Ya, suami berbicara dengan bahasa yang lembut, ya istri juga demikian, ya bersikap dengan lembut, ya maka dalam rumah tangga itu ya pasti akan dirasakan apa? Sakinah, ketenangan, mawaddah, ya penuh cinta, warahmah, penuh kasih sayang. Ya kalau ya, suami atau istri ya ucapannya tidak terkontrol, wah sudah sedikit-sedikit ribut, pasti sedikit-sedikit ribut. Kalau sudah ribut ya tidak ada ketenangan dalam rumah. Kalau di dalam rumah tidak tenang, di mana mau cari ketenangan? Di luar rumah. Ya, maka muncullah apa? Ya serigala-serigala.
baik itu serigala jantan atau serigala betina, dan banyak ya. Dan ya tidak sedikit pula kita dapati seorang suami ya kepada istri begitu kasar, tapi kepada bukan istrinya lembut sekali ya. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya dia membuka pintu ya, pintu masuk bagi serigala betina ya. Karena dia juga adalah serigala jantan. La haula wala quwata illa billah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya melihat ini terjadi karena apa? Ya. Tidak bersama dengan orang-orang yang baik. Tidak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Jarang lagi hadir di majelis ilmu. Apakah yang sering hadir di majelis ilmu tidak berbuat demikian? Ada juga ya. Maka kalau yang sering hadir di majelis ilmu masih berbuat demikian, perlu untuk diperbaiki niat dia menghadiri majelis ilmu itu untuk apa ya. Kalau di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah ya perbuatan keji dan mungkar. Nah ini sikap demikian itu adalah perbuatan keji ya. Sudah berstatus sebagai suami tapi menggoda wanita yang lain, PHP kepada wanita lain ya. Itu sikap terpuji atau tidak? Tidak terpuji. Nah, di mana salatnya? Bagaimana salatnya? Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Berarti ada masalah dengan salatnya. Ada masalah dengan salat yang dia lakukan. Ya. Begitu juga ya wanita hadir sering rajin ke majelis ilmu. Ibadah salat bagus ya. Tapi ya begitu. Masuk dalam rumah tangga orang lain. Ya. Menjadi serigala betina waliyadzubillah ya. Di mana salatnya ya. Mana hadir majelis ilmunya? Tidak bermanfaat. Karena itu perlu untuk diperbaiki ya, kalbunya, hatinya, niatnya ya. Untuk apa dia hadir majelis ilmu? Untuk apa dia salat? Ya, itu diperhatikan jemaah sekalian. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita bergantung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya dilindungi dari fitnah-fitnah seperti itu ya. Sudah banyak aduan-aduan ya, kasus-kasus seperti itu jemaah sekalian. Maka kita berlindung kepada Allah ya, supaya tidak terjerumus di dalamnya. Taib, sudah masuk isya di adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ini dijadikan sebagai salah satu panduan dalam kehidupan ya berumah tangga yang menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya, yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang ya, keluarga yang penuh dengan berbagai kebaikan. Maka berlaku lemah lembutlah ya pasangan suami istri ya, berlaku lemah lembut ya dalam ucapan dan juga perbuatan. Nah, kata Syekh hafizahullah taala, warifqu linul janib fil aqwali wal af'al. Jadi kelembutan di sini adalah meliputi ya lembut dalam aqwal, dalam perkataan, wal af'al, dan lembut dalam perbuatan. Bimakna antakuna aqwalul insan
wa af'aluhu hayyinatan layyinatan. Ya, maksudnya adalah ucapan-ucapan ya kita dan perbuatan-perbuatan kita ya lembut, ya layyinah, ya laisa fiha ya sulfun wa syiddatun, ya tidak keras ya dan juga tidak kaku, wala fadhadatun wa ghilzah. Ya, ini mirip-mirip artinya ini, ya kasar tidak kasar, ya tidak bengis, wala is'afun wa fuhsyun wa unfun. Ya. Wa yatabayyanu nasibal mar'i minhu fil mawaqif allati tuthiru al-ghadab. Dan akan nampak kedudukan seseorang ya berkaitan dengan ini, apakah dia orang yang lemah lembut atau kasar ketika dia dibuat marah, ya dipancing amarahnya. Maka di situ akan nampak sifatnya, akan nampak aslinya, apakah dia memang benar-benar orang yang lembut atau ya yang hanya nampak lembut saja. Ya. Ada jemaah sekalian ya, orang yang nampak lembut tetapi ketika dibuat marah dia tidak berkata-kata di depan, tidak juga berbuat di depan, tetapi dia berkata-kata di belakang dan dia berbuat juga di belakang menggunakan tangan orang lain. Ya, ini termasuk tidak memiliki sifat kelembutan. Ya. Karena masih bercokol apa? Dendam, amarah ya, dalam hatinya. Ya. Hanya karena mungkin dia tidak mampu atau jaim. Apa jaim? Jaga image. Ya. Jadi tahu orang yang lembut, ya. Supaya tetap ditahu sebagai orang yang lembut, pakai tangan orang lain. Wal'iyadzubillah. Ya. Warifqu yuzayyidu al-umur wa yujammilul hayat. Ya, lemah lembut itu akan menghiasi segala urusan, akan memperindah kehidupan. Wa yukmilul iman, akan menyempurnakan iman. Wa tatahaqqaqu bihi lil 'abdi al khairiyah. Dengan kelembutan itu juga maka seorang hamba akan memperoleh berbagai macam ya kebaikan. Wa yanalu bihi masalihihi wa ma'aribihi. Dengan kelembutan itu pula dia akan mendapatkan berbagai macam kemaslahatan, ya hal-hal yang baik. Wa ghayatihi min umuri dinihi wa dunyatihi wa dunyahu, dan dia juga akan memperoleh ya apa yang menjadi tujuannya, yang menjadi harapannya, keinginannya dalam urusan dunia dan juga dalam urusan agamanya. Wa man yata'ammal sirata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperhatikan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajidu annaha amiratun birrifqi wal anat, maka dia akan menjumpai, dia akan mendapati seluruh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihiasi dengan kelembutan dan kesabaran, kelembutan dan ketenangan. Ketika beliau dibuat marah ya, oleh orang-orang musyrikun, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu tetap tenang. Ya, bahkan di dalam peperangan pun itu beliau tetap tenang. Ya, bahkan dengan ya tindakan-tindakan kasar orang-orang musyrikun, di mana sebahagian para sahabat itu sudah datang kepada Nabi dan mengatakan, apa kekurangan kita, apa kesalahan kita? Bukankah engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rabb?
Kenapa tidak minta supaya mereka dibinasakan saja? Ya, sudah begitu keras ya perbuatan orang-orang musyrikun. Tapi apa kata Nabi SAW menjawab permintaan para sahabat? Nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu sudah dekat, tapi kalian tidak sabar. Ya. Bagaimana Nabi SAW ketika beliau pergi ke Taif, dilempari sampai luka, beliau berteduh di bawah pohon, datang malaikat menawarkan ya jasa untuk membinasakan mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Mudah-mudahan lahir nanti dari keturunan mereka orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan itu tanpa mereka ketahui akibatnya. Itu dengan kelembutan dan kesabaran. Ya. Kalau kita dibuat seperti itu kira-kira bagaimana? Ini perhatikan jemaah sekalian, perjalanan hidup Nabi SAW ya, penuh dengan sifat ini. Ya. Wal akhlaq al fadilah, ya akhlak yang mulia. Wal adab al kamilah, adab yang sempurna. Maka seorang ahlus sunnah, ya seorang salafi yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, perhatikan ini. Bukan hanya dalam masalah akidah saja, tapi masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah adab. Ini kita perhatikan. Jangan kita begitu lantang mengatakan kita mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kalau berbicara menyakitkan. Ya. Kalau baku sedu, sembarang dia pukul. Mana akhlaknya, mana adabnya? Ya. Fas-salafiyyu, seorang yang mengikuti para salaf, ya para sahabat, mengikuti Nabi SAW. Akidahnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya terpuji. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kepada lawan sekalipun, pada musuh sekalipun, itu disikapi dengan lembut, ya. Tegas, ya, tapi lembut, tidak kasar. Dan ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik bagi siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang berharap ya mendapatkan kebaikan di hari akhir. Jadi kita ingin berjumpa dengan Allah dalam kondisi yang selamat, dalam kondisi yang aman, ingin mendapatkan kebaikan pada hari akhir, mencontohlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqidatan, ya akidahnya, ibadatan, ibadahnya, dan akhlaknya, adabnya. Jangan ketika kita berbicara masalah adab, berbicara masalah akhlak, wah ini kesufi-sufian ini Ustadz ini. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah. Kemudian waman yutali' siratahu al-'atirah yajidu 'ajaban fi tamathulihi alaihi salatu wassalam bi sifatir rifqi fi ta'amulatihi fi syu'unihi kulliha. Siapa yang terus memperhatikan, ya, yang menelusuri jejak perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, yang begitu harum, maka dia akan mendapati ya keajaiban-keajaiban, seolah dia berkata ini bukan lagi manusia seperti ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Nah, beliau memiliki sifat yang sangat lembut dalam bermuamalah, ya, dalam bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, ya, sesama kaum muslimin, para sahabat, ya. Beliau menyikapi, ya, di antara sahabat yang
berbuat salah, itu tetap disikapi dengan lembut tapi tegas, ya. Dengan lembut tapi tegas. Memperlakukan orang-orang di luar Islam juga demikian, ya. Dan seluruh aspek kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam itu menggambarkan ya arif, ya kelembutannya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, ya fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya, Allah Subhanahu wa taala, maka disebabkan rahmat dari Allah lah, ya, rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, bahwa sikap lemah lembut yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat, kasih sayang yang Allah berikan kepadanya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu kita minta kepada Allah supaya diberikan sifat lemah lembut itu, ya, karena Allah yang memberikan itu, ya. Nah, karena sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, ya, bersikap kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, ya. Dan orang tidak akan nyaman, ya, tidak akan nyaman berdekatan dengan orang yang keras, berdekatan dengan orang yang kasar, ya. Kalau sedikit begitu dia berbicara, pidis lebih bahasa, melukai. Kalau dia baku sedu dengan gerakan, sembarang dia pukul. Ada yang seperti itu kan, ya. Nah, jangan berdekat-dekat dengan orang seperti itu, ya. Tapi kalau orang yang senantiasa, ya, lemah lembut dalam perkataan, kalau dia berbicara bikin tenang, bikin nyaman, dan itu bagian dari apa? Kebaikan, membuat orang nyaman di sekitarnya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa laqad kana ya'tihi ar-rajulu wa laysa ahadun 'ala wajhil ardi abghadha ilayhi minhu. Fama an yarahu wa yara rifqahu wa ta'amulahu illa wa yatahawwal min sa'atihi wa laysa ahadun 'ala wajhil ardi ahabba ilayhi minhu. Ya, bahkan ada seseorang yang dia sangat membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dia mendengarkan informasi telah ada seorang yang menyeru untuk meninggalkan sembahan-sembahan dan hanya menyembah Tuhan yang satu saja, ya. Ini memunculkan kebencian, ya, pada orang-orang musyrikun. Nah, ada salah satu di antara mereka yang begitu benci kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu dia berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mendapati perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu santun, perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu lembut. Seketika itu berubah sifat sikapnya. Yang semula begitu memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapati sikap santun, lemah lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang paling dia sukai, tidak ada yang paling dia cintai kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi yang pernah kita sebutkan di antara atau banyak orang-orang musyrikun dahulu, ya, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tertarik terhadap Islam, masuk Islam karena melihat apa? Perilaku yang ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditampakkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Sampai-sampai ada di antara, ya, orang-orang musyrikun, ya, ditanya bagaimana Islam itu. Ketika mereka ditanya bagaimana Islam yang diajarkan oleh Muhammad itu, ya, lihatlah apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, lihatlah apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, kejujuran, ya, amanah, ya, kelembutan, kesabaran, dan seterusnya, adab yang baik, akhlak yang baik. Kalau sekarang misalnya
Bagaimana itu salafi itu? Ya. Lihatlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku salafi. Oknum-oknum yang mengaku salafi justru merusak. Ya. Orang-orang, ya, oknum-oknum yang mengaku salafi, pengikut salaf, justru merusak kemuliaan para salafus saleh. Ini yang selalu saya sampaikan jemaah sekalian, jangan sampai orang-orang itu membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenci para salafus saleh, membenci manhaj salaf karena perilaku kita yang tidak sesuai dengan para salafus saleh dahulu. Ya, sehingga ketika disebut salafi, tidak mau senyum dia. Itu kesan yang muncul disebabkan oleh apa? Oknum-oknum tadi yang mengaku sebagai salafi tetapi tidak menunjukkan akhlak pengikut salaf, waliyadzubillah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ta'ammal, kata beliau hafizahullah taala, wa ta'ammal fi hadza qissata islami Thumamah ibnu Uthalin sayyidi ahli al-Yamamah radhiyallahu anhu. Ya, kita perhatikan kisah, ya, Islamnya Thumamah ibnu Uthal. Beliau adalah, ya, tokoh, ya, ahlu al-Yamamah. Ya. Beliau tokoh, ya, ahli Yamamah radhiyallahu anhu. Inda maji'a bihi wa rubita fi sariyatin min sawaril masjid fakana alaihi salatu wassalam yamurru alaihi wa yuhadithuhu wa yatakallam ma'ahu birifqin ila an a'lana islamah radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini, ya, termasuk di antara tawanan yang, ya, ditawan, ya, yang diikat di masjid. Tetapi Nabi SAW ketika melewatinya itu memperlakukannya dengan baik, dengan lemah lembut, ya. Sampai kemudian beliau radhiyallahu anhu mengiklankan, mengumumkan, menunjukkan keislamannya, dia masuk Islam. Tsumma qal, ya, dia mengatakan, ya, Thumamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Muhammad, wallahi ma kana 'alal ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Ini tadi ya disebutkan. Jadi dia sebutkan, wahai Muhammad, demi Allah tidak ada di dunia ini orang yang paling aku benci kecuali engkau. Ya. Faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi kulliha ilayya. Tapi sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai, tidak ada selain daripada engkau. Wa wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik. Demi Allah tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agamamu, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Fa asbaha dinuka ahabba ad-dini ilayya. Tapi sekarang agamamu, itu Islam, menjadi agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik fa asbaha baladuka ahabba al-biladi ilayya. Demi Allah tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali negerimu. Tapi sekarang negeri yang aku paling cintai, ya, adalah negerimu. Ini karena apa jemaah sekalian? Kelembutan yang ditampakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatahawwala radhiyallahu anhu wa laysa syakhsun ahabba ilaihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ardun ahabba ilaihi min ardihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasasu rifqihi wa anatihi fil umuri katsira. Ya. Ini kisah-kisah tentang kelembutan, ya, kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Ya. Dan itu dipraktekkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga orang-orang yang semula membenci Islam itu berubah menjadi orang-orang yang mencintai Islam. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha untuk mempraktekkannya. Ya.
Ingat, bukan hanya dalam masalah akidah, bukan hanya dalam masalah ibadah ya yang kita perbaiki, tapi masalah akhlak, masalah adab juga kita perbaiki. Ya. Ya, kita tegas dalam masalah manhaj beragama, tapi jangan kita lupa ya, akhlak, adab itu bagian dari agama. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekira ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ya lemah lembut, orang-orang yang tegas, ya, orang-orang yang senantiasa berada dalam kebaikan, orang-orang yang istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله